Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pilihan Singinata Sustambang dengan NIM 23119399. Ya, jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas evaluasi organisasi arsitektur komputer perkuliahan ketiga. Apa aja sih soal-soalnya? Ayo kita langsung masuk ke soal pertama dan apa jawabannya. Oke. Pertama, mengapa memory cache sangat penting dalam sistem komputer? Jawabannya adalah karena memberikan akses yang lebih cepat ke data yang sering digunakan oleh prosesor. Cache sendiri menyimpan salinan data dari memori utama atau yang disebut dengan RAM, yang kemungkinan besar akan digunakan kembali dalam waktu dekat, sehingga prosesor tidak perlu akses atau tidak perlu mengakses RAM yang lebih lambat setiap kali membutuhkan data. Jadi, dengan memory cache, waktu akses akan dapat dipersingkat, juga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Hal ini juga penting untuk menjaga prosesor tetap berjalan dalam kecepatan maksimal dan mengurangi latensi. Baik, selanjutnya, apa sih perbedaan L1, L2, dan L3 cache? Eh, eh, L1 sendiri adalah cache yang paling kecil dan tercepat. Biasanya, biasanya terintegrasi langsung di dalam inti prosesor atau core. L1 memiliki latensi terendah dan ukurannya biasanya sekitar 16 KB hingga 128 KB per core. Cache ini khusus digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sering diakses. Terus perbedaannya dengan L2, L2 ini ukurannya lebih besar daripada L1. Biasanya antara 256 KB hingga beberapa MB per core, tetapi lebih lambat. Meskipun kecepatannya lebih rendah, L2 masih jauh lebih cepat dibandingkan eh, dengan RAM dan biasanya juga terletak di dalam atau di dekat prosesor. Kemudian kita lanjut ke perbedaan L2 dan L3. L3 adalah cache yang paling besar di antara ketiganya dengan kapasitas hingga beberapa MB atau bahkan puluhan MB. Namun memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan L1 dan L2. L3 biasanya dibagikan di antara beberapa core prosesor atau shared cache. Meskipun lebih lambat dari L1 dan L2, L3 masih lebih cepat daripada RAM. Nah, itu adalah soal kedua dan jawaban dari soal kedua. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga. Apa itu mapping cache memory? Jadi kita akan menjelaskan tentang mapping cache memory. Mapping cache memory adalah proses yang menentukan bagaimana data dari memori utama dipetakan ke lokasi-lokasi di cache. Dan ada pun beberapa teknik mapping, yaitu pertama ada direct mapping. Nah, penjelasannya adalah setiap blok data dari memori utama hanya dapat dipetakan ke satu lokasi tetap di cache. Kedua, ada associative mapping. Penjelasannya data dari memori utama dapat dipetakan ke lokasi manapun di cache. Nah, yang terakhir ada set associative mapping. Itu penjelasannya adalah gabungan antara direct mapping dan associative mapping. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kelihatan ya, soal nomor 4 itu menjelaskan tentang algoritma pergantian cache memory. Nah, apa sih algoritma pergantian cache memory itu? Kita masuk ya. Algoritma pergantian cache itu digunakan untuk menentukan data mana yang harus dikeluarkan dari cache saat cache-cache yang lain itu penuh dan data baru itu harus dimasukkan. Jadi kita harus mengeluarkan cache yang mana dulu nih, gitu, buat memasukkan data baru ke dalam cache yang kosong. Setelah cache penuh kan nggak bisa diisi, jadi kita ganti ke data baru yang dimasukkan itu. Jadi kita keluarkan dulu cache yang sudah penuh.
Kemudian kita ke soal nomor 5, terakhir nih. Soal 5 tuh apa sih? Jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Nah, saya sendiri sekarang sedang menggunakan random access memory atau yang disebut dengan RAM. RAM ini adalah jenis memori yang digunakan oleh sistem komputer untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Data di dalam RAM dapat diakses secara acak oleh prosesor dan RAM menyediakan akses yang sangat cepat dibandingkan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. RAM sendiri bersifat volatil, yang berarti data di dalamnya akan hilang saat daya dimatikan. RAM sendiri memungkinkan sistem untuk bekerja dengan lebih efisien karena memberikan prosesor akses cepat data ke data yang diperlukan tanpa harus mengakses penyimpanan yang lebih lambat. Kira-kira begitu presentasi dari tugas evaluasi perkuliahan ketiga ini. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.